Saudara, kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan jadi sorotan karena adanya aktivitas tak biasa. Bersembunyi di balik dinding kampus, sindikat uang palsu diam-diam memproduksi lembaran-lembaran uang palsu. Buat heboh tentunya. Lantaran kampus yang harusnya jadi tempat mencetak sarjana-sarjana unggulan malah disalahgunakan untuk mencetak uang palsu. Tambah miris karena otak di balik keberadaan pabrik uang palsu ini ternyata adalah kepala perpustakaan di kampus tersebut. Tidak hanya dari kalangan kampus, tetapi sindikat ini juga melibatkan 2 karyawan bank. Lalu bagaimana kerja sindikat uang palsu ini hingga bisa mengelabui pihak kampus? Inilah mesin cetak yang ditemukan polisi saat menggeledah gedung kampus UIN Alauddin Makassar. Mesin cetak berukuran besar ini adalah alat yang digunakan para pelaku untuk memproduksi uang palsu. Dari penyelidikan polisi, mesin cetak uang palsu ini adalah buatan Tiongkok yang dibeli pelaku dari Surabaya. Harganya tak main-main, mencapai 600 juta rupiah. Saat ini mesin uang palsu telah disita polisi sebagai barang bukti penting. Beroperasi diam-diam, pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin ini berada di ruang perpustakaan, tepatnya di sebuah ruang bekas toilet. Letak ruangan yang tersembunyi membuat pengunjung perpustakaan tak menaruh curiga dengan aktivitas ilegal di dalamnya. Apalagi kepala perpustakaan juga terlibat di dalam sindikat ini, sehingga para pelaku pun dengan mulus melancarkan aksinya. Setelah terbongkarnya pabrik uang palsu dalam kampus, satu persatu anggota sindikat ditangkap. Inilah visual saat polisi menangkap 2 pelaku yang merupakan ibu rumah tangga dan seorang aparatur sipil negara. Para tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing. Dari salah satu pelaku, polisi menemukan uang palsu senilai 23 juta rupiah yang disembunyikan di lantai rumah. Peran dua ibu atau wanita tersebut adalah dia yang membeli dan menggunakan uang palsu tersebut. Tergiur dengan uang palsu tersebut. Bang, yang kami temukan disembunyikan di bawah tegel di dalam rumahnya. dia ikut menyebarkan juga. Ya udah pasti kalau dia menggunakan transaksi pasti dia menyebarkan. Jadi kalau dia kan kalau beli sesuatu dia menggunakan uang itu berarti dia menyebarkan. Jadi dia menggunakan dan menyebarkan. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap 6 pelaku lain yang juga terlibat dalam sindikat uang palsu dalam kampus. Ke-6 pelaku ini diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni Mamuju, Sulawesi Barat dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dari tangan 6 tersangka, polisi mengamankan barang bukti uang palsu senilai belasan juta rupiah. Total polisi sudah menangkap 17 orang atas kasus sindikat uang palsu di dalam kampus. Dan ada kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah. Palsu dalam institusi pendidikan ini tak lepas dari campur tangan orang dalam. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yakni Andi Ibrahim adalah otak di balik keberadaan pabrik uang palsu itu. Andi Ibrahim adalah dalang utama. Tidak hanya melakukan proses pembuatan, Andi Ibrahim juga mendanai pembelian mesin pencetak uang. Ia juga diketahui telah mempelajari proses pencetakan uang sejak Juni 2010. Sebelum melebarkan pabrik uang palsunya ke kampus, Ibrahim diketahui telah merencanakan operasi pencetakan dan peredaran uang palsu sejak 2010. Namun rencana Ibrahim itu baru terlaksana pada bulan Oktober 2022. Pada saat itu, Ibrahim sudah merekrut para anggota sindikatnya. Proses produksi uang palsunya pun masih di kota Makassar dan menggunakan mesin cetak kecil. Baru pada tahun 2024, sindikat ini memperbanyak produksi uang palsu dengan mendatangkan alat cetak yang lebih besar. Lalu bagaimana para pelaku ini menyelundupkan alat cetak yang begitu besar ke dalam kampus? Ternyata alat cetak ini diselundupkan para pelaku pada malam hari. Di saat kampus sudah sepi aktivitas,
pelaku Andi Ibrahim menyelundupkan alat cetak menggunakan alat forklift. Dimasukkan oleh salah satu tersangka yaitu dengan inisial AI itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung yaitu perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Merespons kasus produksi dan peredaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, mahasiswa menggelar demonstrasi dan meminta agar Rektor Universitas Islam Negeri Makassar, Hamdan Johanis, dicopot dari jabatannya karena dinilai tak mampu menangani kasus uang palsu yang melibatkan kepala perpustakaan. Sementara itu, Rektor UIN Alauddin mengaku sangat kecewa, marah dan malu atas kasus ini. Buntut kasus ini, status 2 pegawai yang terlibat dalam kasus diberhentikan dengan tidak hormat. Uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di perpustakaan itu sangat mencoreng dan menjadi dosa besar atas dunia pendidikan. Memang rektor ini mempunyai sifat kesatria menurutnya Profesor Marta, maka dia harus mengundurkan diri. Saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, Warik 1, Warik 2, Warik 3, Kepala Biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas. Kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Ada fakta menarik di balik sindikat uang palsu di kampus ini. Polisi mengungkap, jika dari 17 orang tersangka yang ditangkap, salah satu diantaranya berencana menggunakan uang palsu yang berhasil dicetak untuk maju di Pilkada Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Tersangka telah mengajukan proposal pilkada dan berencana untuk menggunakan uang palsu sebagai pelicin dalam pembelian tersebut. Namun tersangka mengurungkan niatnya karena tidak ada satupun partai yang mau mengusung. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi. Ya ini dalam rangka untuk jadi dana ini, dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu. Ya, ini dananya, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan. Ya, walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah, ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Sindikat uang palsu dalam kampus UIN ini melibatkan banyak orang dari berbagai profesi. Mulai dari kepala perpustakaan, ASN, ibu rumah tangga, hingga ada 2 oknum pegawai bank yang juga terlibat dalam sindikat ini. Keduanya berperan sebagai pengedar dan melakukan transaksi uang palsu. Modusnya, pelaku bertransaksi dengan menggunakan uang palsu yang diselipkan ke uang asli. Pak, inisial dan langsung ini Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan nama banknya, ya, yang pasti bank BUMN. Pak, inisial langsung sama peran pelaku. Dia pokoknya masuk dalam perannya sebagai transaksi jual beli uang palsu. Dia menggunakan, dia juga menjual, dia juga membeli. Uang palsu yang dicetak pelaku ini diakui nyaris menyerupai yang asli. Sehingga warga yang tak teliti bisa riskan tertipu uang palsu yang diedarkan pelaku. Pihak Bank Indonesia meminta masyarakat untuk tidak panik. BI menjamin jika kualitas uang cetakan BI telah memiliki keamanan khusus yang sulit untuk ditiru. Masyarakat hanya perlu teliti dan memeriksa uang yang diterima. Kita perhatikan ya ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali, tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas maka ada di
pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada. Peredaran uang palsu adalah tindak pidana serius yang ancaman hukumannya bisa mencapai seumur hidup. Kini 17 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka peredaran uang palsu. Polisi masih mengejar 3 orang anggota sindikat uang palsu dalam kampus yang masih buron.